Sekarang saya jelaskan cara Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus mengerti ya, cara Tuhan berbicara itu unik. Saya coba koreksi cara pandang yang salah. Mitos-mitos yang menghalangi Anda untuk sungguhan dengar suara Tuhan. Dan kalau dengar suara Tuhan, Anda tahu itu suaranya. Bertumbuh. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau lebih dari sebelumnya. Apalagi di penghujung tahun, kami perlu tuntunan-Mu tahun depan, di tahun yang baru. Kami mau tutup buku dan buka buku bersama dengan-Mu. Roh Kudus, Kau selalu welcome di gereja ini. Bukan sebagai pribadi ketiga, tapi Kau sebagai Allah segala-galanya. Tolong kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Haleluya. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Menu khotbah hari ini sebagai berikut. 2 ibadah pertama saya selesaikan. Kidung Agung itu pun gak bisa selesai semua. Tapi saya rasa cukup sudah. Di ibadah ke-1 tadi judulnya Gereja Non-Yahudi dan Domba Kristus. Seperti biasanya kalau gembala sidang yang berkhotbah, itu makanan firman yang wajib untuk semua domba-domba. Sebenarnya khotbah hari Minggu itu 1, tapi dibagi 5 bagian. Karena itu dengarkan semua. Dan ibadah pertama tadi saya banyak compare, membandingkan bedanya, lebih kurangnya, plus minusnya gereja Korea sama gereja Indonesia. Ada banyak cerita tadi, bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam rencana Allah. Anda dengarkan nanti ibadah 3 sampai ke 5, saya sudah masuk ke topik lain yaitu tentang keluarga. Dengarkan semua ya. Sekarang di kebaktian ini, yaitu ibadah kedua, cara Tuhan menjamah dan berbicara kepada kita. Kita buka lagi di Kidung Agung pasal 2. Kita akan bahas ayat baru, yaitu ayat yang ke-8 sampai 10. Tapi saya mau ulangi ayat yang ke-6, yang saya belum sempat jabarkan minggu lalu. Tapi saat altar call saya ada singgung sedikit. Saya baca ya. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Lalu ayat 8 sampai 10 bunyinya begini. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang. Melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita. Sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Saya ingatkan lagi, refresh memory. Bahwa Kidung Agung bukan kita baca semata-mata hubungan seorang pria dan wanita dalam pernikahan kudus. Tapi khususnya hubungan gereja Tuhan perjanjian baru yaitu jemaat dan Yesus Kristus. Saut-sautannya ini mempelai laki-laki dan wanita saling mewakili. Kalau yang perempuan, gereja, yaitu Anda dan saya. Gereja bukan gedungnya, gereja itu people-nya, orangnya. Kalau mempelai pria yang berbicara, itu melambangkan Tuhan Yesus. Nah, mempelai wanita sekarang berkata begini, ayat yang ke-6. Tangan kirinya, ini tangan kiri Tuhan. Kalau gadis Sunem ini, tangan kiri Salomo, suaminya. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Ini yang saya sebut sebagai jamahan Tuhan, atau the master's healing touch. Ini yang disebut dengan jamahan Kristus. Ayat ini memberi kita sebuah gambar mental. Gimana sepertinya Yesus menjamah kita? Persisnya seperti apa? Kalau kita percaya Tuhan kita itu hidup, dia bisa menjamah. Jamahan Tuhan itu gak kayak begini. Touch. Enggak. Ayat ini lengkap. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Lalu tangan kanannya memeluk aku. Coba lihat. Tangan kiri di belakang kepala, tangan kanan memeluk. Bukankah ini seperti slow dance dengan Tuhan? Waktu anak-anak saya masih bayi, angkat bayi pertama kali saya gemetar sekali. Tapi aneh ya, kalau sudah jadi orang tua, meskipun belum punya pengalaman, Tuhan memberikan bakat natural. Takut-takut tapi bisa. Anak saya buktinya gak ada yang patah tulang. Saya dulu pakai tangan kanan di bawah kepala mereka, kan mereka belum bisa menegakkan kepala. Karena masih bayi ya kan, baru lahir.
Tangan kiri saya masuk ke daerah pinggul atau ke punggungnya. Karena kecil tangan saya menyeluruh di bagian belakangnya. Saya angkat begini, lalu saya miringkan ke sini. Terus kepalanya di sini, lalu saya gendong di tangan kiri. Tapi Tuhan tidak lakukan sama dengan kita. Tangan kirinya justru di bawah kepala. Penyertaan Tuhan awal-awal terasa seperti tangan kiri saja. Tuhan kalau sertai itu tidak berlebihan. Tetapi makin lama makin indah. Tuhan kalau pegang kita itu lengkap. Lalu tangan kanannya masukkan di belakang kita. Lalu Tuhan miringkan seperti ini. Jikalau kita bayinya dan kita berakhir di tangan kanannya. Saya mau beritahu satu kebenaran yang luar biasa ilahi. Bahwa kalau Tuhan menjamahmu, itu berarti dia memelukmu. Saya nggak masuk ke dunia perasaan saja ya. Hati-hati karena kekristenan itu bukan soal perasaan. Tapi iman. Iman yang tidak melihat kadang-kadang tidak merasakan. Tapi untuk memberikan kepada Anda dan pada jemaat gambaran yang lebih lengkap. Apa arti Tuhan menjamah? Kalau Tuhan menjamahmu itu berarti dia menyertaimu dari dekat. Gak pernah Tuhan tuh lihat dari jauh mata Tuhan melihat. Lalu biarkan kita hidup sendirian. Tuhan kita itu up close and personal. Allah kita itu pribadi. Dia kalau menyertai itu selalu dari dekat. Sekalipun kadang-kadang kita tidak merasakan hadiratnya, tidak mengubah fakta kebenaran. Bahwa ayat ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibatalkan. Bahwa Tuhan itu senantiasa memeluk anak-anaknya. Apakah Anda melihatnya atau tidak merasakannya, tidak mengubah fakta bahwa tangan kirinya senantiasa ada di bawah kepala gereja dan jemaatnya. Dan tangan kanannya memeluk kita. Dari bayi kita sudah digendongnya. Ini gambaran seorang ayah yang dengan gentle, dengan lemah lembut, angkat bayi yang belum bisa menegakkan kepala. Ditaruh di tangan kanannya, karena dia angkat dengan tangan kiri di bawah kepala. Tahukah, hidup kita itu digendong sama Tuhan. Justru makin susah dan semakin tua, kita semakin digendongnya. Bukankah ada ayat berkata, sampai putih rambutmu, engkau akan digendongnya terus. Dan akan berbuah-buah. Jangan pernah merasa, karena aku sekarang sudah tidak seperti dulu lincah. Aku tidak seberguna dahulu kala. Atau bahkan aku tidak sekaya itu. Kasih Tuhan atas kita tidak dilandaskan sumbangsih kita ke gereja. Tidak dibatasi dengan karunia yang kita bisa berikan. Kita gak perlu berbuat apa-apa waktu kita masih orok dan bayi rohani. Tuhan sudah menggendong kita. Demikian pula nanti kalau usia tua sebelum menuju ke sorga. Tuhan akan menggendong kita pulang ke rumah Bapa yang baka. Bapak ibu saudara, Tuhan itu dekat sama kita. Tapi kadang-kadang kita tidak merasakannya. Where are you in my struggles? Engkau ada di mana dalam pergumulanku? Kenapa engkau tidak nyata? Janganlah percaya perasaanmu karena perasaan itu bisa menipu. Kalau Anda mau bayangkan Tuhan sedekat apa sama Anda, baca Kidung Agung pasal 2 ayat 6 ini. Bahwa dia senantiasa memeluk Anda dan saya hari ini. Tuhan itu baik sekali. Ini adalah gambaran bayi yang digendong ayahnya. Ini juga gambaran seorang suami yang berjalan memeluk istrinya. Atau sepasang sejoli suami istri yang sedang berdansa. Seperti itu. Tuhan itu close to you. Jangan takut hadapi apapun. Setiap hari Tuhan kasih kita vitamin J, bukan vitamin D. Vitamin jangan takut. Di dalam Alkitab kita perjanjian lama hingga perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, totalnya ada 365 kali kalimat do not be afraid. Kebetulan? Nggak tahu. Menurut saya sih enggak. Kita nggak perlu ngeroh untuk percaya. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita kalimat janganlah engkau takut atau do not fear ini 365 kali. Kayaknya sepertinya Tuhan mau kita setiap hari minum satu. 1 tahun 365 hari. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Bukan karena pencobaanmu tidak besar. Bukan karena dunia ini tidak jahat. Bukan karena tidak ada roh jahat. Tapi karena aku dekat dan aku merapat. Tuhan tuh cinta sama kita. Coba katakan kanan kirinya. He loves you so much. Dia sangat mengasihimu. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Tiap hari kita selalu punya satu alasan untuk takut. Tapi selalu ada satu pil netralisir. Tiap pagi saya selalu makan satu vitamin C-nya Yesus. Vitamin jangan takut. Saya berkata, Tuhan, apapun yang membuatku takut hari ini, aku punya satu alasan pula untuk membuatku tidak menakutinya. Yesus Kristus dan penyertaannya. Ayat 8 sekarang, mari kita lihat bagaimana Tuhan menghampiri kita. Supaya menghapuskan semua salah paham bahwa Tuhan itu garang orangnya. Tuhan itu dingin. Tuhan itu penuntut. Tuhan itu maunya cuman suruh kita jadi orang yang sempurna. Kita lihat ayat 8. Dengarlah kekasihku. Lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung. Ini adalah mempelai wanita yang bicara. Ini gereja. Gereja Tuhan yang sehat imannya pasti merasakan yang sama bahwa kalau Tuhan itu datang, kalau Tuhan datang di ibadah kita, atau kalau Tuhan datang di saat teduh pribadi, atau kalau Tuhan datang dalam doa kita, atau Tuhan datang dalam pergumulan dan masalah kita. Kalau Tuhan datang gak ada apa-apa, pokoknya Tuhan hadir bersama dengan Anda dan saya. Karena dia Immanuel, Allah beserta. Setiap kali kalau Tuhan datang itu gambaran Anda apa? Dia datang dengan tuntutan, dengan satu daftar untuk dipenuhi. Atau dia datang minta-minta uang atau minta-minta persembahan. Atau dia datang kepadamu itu suka menjadi kritikusmu. Melihat satu persatu kesalahan dan kekurangan. Kidung Agung ini healing. Kidung Agung ini inner healing. Sebenarnya teologi doktrin tidak berubah. Tapi manusia punya gambaran Allah yang salah. Karena kita ini kan jatuh dalam dosa. Gambaran Allah dalam hidup kita, kan kita diciptakan dalam gambar dan rupanya. Gambar rupa Allah dalam hidup kita karena kita itu hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kita sendiri pun berdosa. Gambarannya itu setengah rusak. Yang ada pada kita itu sisa-sisa dan lebih banyak salah pahamnya. Karena itu kita mau dicekokin doktrin, juga percuma kalau tidak ada inner healing. Kalau Roh Kudus tidak sembuhkan batin kita. Belum lagi orang-orang yang dibesarkan oleh ayah yang tidak berfungsi. Orang-orang yang pernah trauma sama orang Kristen. Orang-orang yang pernah kecewa sama gereja. Yang pernah lihat buruknya contoh teladan beberapa hamba Tuhan. Kalau kita tidak disembuhkan sama Tuhan, nanti kehidupan doa kita akan macet. Kehidupan firman kita itu tidak akan mendapatkan kebenaran. Tetapi kita baca Alkitab, malah tertuduh. Saya harap Kidung Agung ini menyembuhkan, bukan gambar dirimu semata-mata, tapi gambar diri Allah yang dirusak setan di dalam hidupmu. Sehingga kita sekarang senantiasa selalu imannya ke orang yang betul, yaitu Yesus Kristus, tapi cara berimannya salah. Saya harap di sini ada mental picture atau gambaran mental yang diubahkan. Dahulu kala, waktu saya bertobat, itu saya paling susah. Bukan lawan setan, tapi lawan roh penolakan. Saya masih ingat suatu hari, saya nangis-nangis ngomong sama ibu gembala saya. Saya berkata, saya ini tidak dicinta Tuhan. Orang mau ngomong apa kek sama saya, percuma. Otak saja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sebab saya itu selalu merasa saya itu kurang bagus, I'm not good enough. Jadi waktu masuk hadirat Allah itu saya merasa seperti saya itu ditolak. Kalau si itu sama si itu selalu diterima. Roh penolakan ini membuat banyak firman yang ditaburkan dalam gereja maupun saya baca sendiri itu gak bertumbuh. Seperti tumbuh bersama dengan semak belukar. Yang satu firman yang murni, satu roh penolakan. Jadi apapun firman itu saya selalu merasa itu bukan untuk aku. Tapi kalau itu peringatan keras atau hukuman itu selalu untuk saya. Saya rasa hari ini firman ini akan mencabut banyak lalang di antara gandum. Bertumbuh itu gak selalu harus dikasih benih terus. Kadang-kadang kita harus berhenti menabur untuk mencabut dulu. Ada waktunya kita mencabut dan merobohkan, bukan hanya senantiasa membangun. Kalau anak Anda sakit, gak perlu kita cekokin vitamin. Kalau misalkan ada sports injury atau terluka karena olahraga, jangan diterusin olahraganya, malah gak bagus buat badan kita. Ada waktunya kita itu bukan menerima sesuatu yang baru, tapi cabut apa yang salah, yaitu apa yang lama. Saya rasa di dalam diri hati jemaat ini, kenapa ada orang yang pertumbuhannya itu tidak bisa mulus. Pertumbuhannya itu tidak bisa shooting star. Pertumbuhan rohaninya, pengalamannya dengan Tuhan. Karena ada banyak hal di dalam dirimu dan diriku yang perlu dibereskan di depan Yesus. Salah satunya kesalahpahaman ilahi yang seringkali terjadi.
Coba saya ajak Anda lihat ya, Tuhan kalau datang sama kita itu kayak apa. Ayat ini seharusnya tidak menggambarkan Tuhan, tapi Tuhan berani digambarkan gini, demi supaya Anda sembuh. Lihatlah, dengarlah, kekasihku, kata mempelai wanita itu. Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Digambarkan seperti anak kecil ketika papanya pulang, yeay, melompat-lompat, yeay. Ketika saya masih ingat, waktu mereka masih kecil, anak-anak saya pulang ke rumah dari kantor, itu mereka lompat-lompat sambut saya. Di belakangnya ada yang kipit-kipit ekornya, anjing pun ikut-ikutan. Rebutan loh antara anak dan anjing kadang-kadang. Makanya anak saya yang namanya Warren dengan anjing kami, anjing kecil waktu itu, anjing Maltese, warna putih, itu Jong. Karena rebutan papa. Luar biasa loh. Jadi saya bisa rasakan, saya dicinta. Saya diharap-harapkan. Papanya sempurna? Enggak. Tapi anak saya senang melihat saya datang. Tuhan itu kalau datang sama kita, meloncat-loncat, melompat-lompat. Makanya itu, kalau kita itu datang ke gereja, datanglah dengan persiapan. Jangan sampai nanti bertepuk sebelah tangan, kan kasihan Tuhan. Izinkan saya bicara tentang Tuhan dengan cara yang lancang, yaitu memanusiakan. Padahal Tuhan itu lebih dari itu. Tak tergambarkan, tak terlukiskan. Bayangkan kalau kita datang ke dalam kebaktian itu asal-asalan, aras-arasan. Gimana tidak bertepuk sebelah tangan? Sangat mengecewakan. Gimana kalau kita mendengar firman, tapi kita kira itu hanyalah pengkhotbahnya. Kecuali kalau pengkhotbahnya khotbahkan dirinya. Atau khotbahkan sesuatu yang enggak-enggak. Tapi kalau yang dikhotbahkan itu tentang Tuhan, arahkan mata dan perhatian hanya ke Tuhan. Yesus mengajarkan tentang Tuhan. Semuanya, everything dari A sampai Z itu J semua, Jesus semua. I think it's not, bukanlah pengkhotbah itu yang berbicara. Di balik itu ada Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita gimana mencintai Tuhan. Saya rasa kita harus berbeda cara sambutan. Tuhan loh kalau datang ke kita, padahal kita itu nggak enak dilihat. Tuhan itu kan lihat segala sesuatu, apalagi dia lihat hati, dia tahu semua cacat celah kita. Kalau anak saya masih kecil lihat papanya pulang ya, papa itu selalu hero kan. Waktu kita kecil kan ayah itu pahlawan. Bahkan waktu saya kecil dulu saya kira papa saya Superman. Ya, sungguhan saya sampai bilang sama teman-teman saya, papaku itu Superman loh. Karena semua dunia anak itu, ayah itu segala sesuatu. Tapi kalau Tuhan kan kebalik, Tuhan yang sempurna kita tidak. Tuhan datang ke kita itu selalu punya alasan untuk menuduh, tapi Tuhan tidak mau. Anehnya Tuhan setiap kali datang ke kita itu cinta dulu, tegur nanti. Hebatnya Tuhan Yesus. Gak heran orang berdosa datang ke gereja kadang-kadang menangis. Kadang-kadang kita merasakan sesuatu. Tuhan itu baik. He is good. Makanya orang yang meninggalkan Tuhan karena dia merasa gak layak. Orang yang meninggal, bukannya justru kalau dia gak layak dia perlu Tuhan ya. Orang kalau meninggalkan Tuhan karena dia ditekan masa lalu, bukannya mari datanglah yang letih lesu dan berbeban berat. Bukannya malah harus datang ke Tuhan. Hal-hal itu adalah kebodohan. Malaikat tuh bisa geleng-geleng kepala dan berkata bodoh banget manusia ini. Kita gak perlu jadi orang holy. Jangan jadi orang bodoh aja secara rohani. You need God. Dan Tuhan yang kita sembah itu kalau datang itu jingkrak-jingkrak. Makanya jangan nilai orang-orang yang memuji Tuhan yang berjingkrak-jingkrak karena menyambut Tuhan itu. Lalu jangan berkata fanatik lu. Atau apa-apaan sih yang penting kan logika. Come on lah. Cobalah kalau sana jatuh cinta masa logika saja. Bukankah langsung seperti anjing saya itu. Kipit. Coba. Hubungan yang berdasarkan cuman surat gimana? Hanya berdasarkan notarisan tuh. Misalnya kalau suami istri sudah kehilangan cinta, jangan contohlah hubungan yang kaku. Saya percaya sama Tuhan itu gak hanya logis. Sama Tuhan itu juga ekspresif. Karena Tuhan kita itu a person. Seorang pribadi kita ini bisa punya perasaan dan emosi itu kita ngambil dari siapa? Itu kan kita ngambil dari pencipta kita. Kalau Tuhan anggap semua yang penting itu hanyalah intelektual. Semata-mata. Tuhan pasti tidak ciptakan
sisi perasaan di dalam diri kita. Tapi Tuhan ciptakan berarti itu bagian dari gambar dan rupa Allah. Worship God not only with your mind. Jangan hanya menyembah Tuhan dengan pikiranmu, sembah Dia dengan segenap hatimu. With your heart, the heart is the feeling. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan itu datang ke kita kayak gitu loh. Dia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas bukit. Tuhan kita tuh romantis. Saya tidak berkata bahwa Tuhan itu melulu soal perasaan gereng-gerengnya, setrumnya. Enggak hanya itu saja, meskipun iya. Gimana tidak kalau sang raja meletakkan tangan kirinya di kepalamu dan tangan kanannya memelukmu. Tidakkah engkau akan merasakan sesuatu? Kalau tidak fisik pun, hati kita merasakan damai sejahtera. Tapi bukan semata-mata, hanya perasaan saja. Makanya itu ada firman seperti ini yang menjelaskan. Segala sesuatu yang karismatik dari Yesus itu bisa di-explain, bisa dijelaskan. Karena kita bukan hanya dipanggil untuk menyembah Tuhan dalam roh, tapi juga dalam kebenaran. Izinkan firman itu membangun dari sisi logikamu, pembaharuan akal budi. Tapi janganlah hatimu dibatasi sampai pada pengetahuan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu kayak gitu, menjingkrak-jingkrak ketemu sama kita. Luar biasa, saya kalau baca gini itu saya berkata, kami ini siapa? Saya jadi ingat kata-kata Daud. Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengunjunginya? Engkau membuat dia hampir setara dengan Allah. Tapi lebih rendah dari malaikat-malaikatnya. Tetapi engkau mengunjungi kami, engkau mengindahkan kami. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mana matamu? Dengan apa aku balas Tuhan? Kau kan tahu aku masih bisa jatuh. Dengan apa aku balas selain memuji dan menyembahmu? Anak-anak Tuhan tidak boleh kaku sama Tuhan. Tuhan kita tuh romantis. Makanya itu orang kalau semakin penuh Kristus, dia nggak akan semakin dingin sama keluarganya. Ibadah berikut ini saya akan jelaskan bahasa kasih. Janganlah kita berkata, aku memang begini dari dulu. Nah buat apa punya Tuhan kalau nggak bisa berubah? Saya beritahu ya, saya ini orang yang kaku. Paling susah dulu keluar dari mulut saya itu, I'm sorry dan I love you. Sungguhan. Orang-orang yang tahu saya sejak lama tahu bahwa saya bukan orang yang mudah. Suruh nangis, waduh saya dulu punya satu keyakinan. Kalau orang laki nangis cengeng itu, dia berarti setengah pria. Tapi hari ini saya yang paling cengeng dalam hadirat Allah. Saya beritahu ya Bapak Ibu Saudara, orang kalau semakin dekat sama Yesus itu akan semakin romantis, semakin personal. Sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya, anak sama ayahnya. Dulunya kaku tapi Yesus masuk ke rumah tangga itu berubah. Ditulis ulang hubungan. Tidak berubah semua, tetap sama. Tapi ada sesuatu yang beda. Jangan ngaku-ngakulah Tuhan ada di tengah-tengahmu kalau tidak ada perubahan. Karena nggak ada orang itu minum racun lalu habis itu dia bahagia. Minum racun dia pasti mati minimal ke ICU. Orang minum Yesus pasti jadi seperti Yesus. Dia minuman kan? Dia air kehidupan. Dia roti bukan? Di negara tertentu orang makan kare, keringatnya pun bau begitu. Makan keju, beda lagi. Makan nasi, tak sama. Apa yang kau makan jadi keringatmu? Kau makan roti kehidupan, Yesuslah keringatmu. Orang merasakan kulitan Anda. Itu berbeda sekarang. Jangan hanya berkata yang penting hatinya, yang penting hatiku. No. Apa yang kau makan tidak mungkin berakhir di dalammu. Akan keluar di dalam dari tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, jangan kaku. Hari-hari ke depan bawa Yesus ke dalam rumahmu. Apalagi kepala keluarga. Nanti di ibadah yang berikutnya lagi, 4, saya akan jelaskan tentang imam itu, laki-laki harus jadi imam hubungan. Dari laki dulu, bukan hanya laki tapi perempuan. Tapi pria terlebih dahulu yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita. Sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Lucu nggak? Ketuk pintu sambil gini loh. Halo? Sambil lihat di kisi-kisi, itu kalau blind ya, apa itu blind? Kalau apa itu? Tirai. Makanya tirainya kan dirobek. Tirai bait Allah itu kan gak secanggih tirai sekarang itu yang bisa naik atas ke bawah.
Supaya ngintipnya lebih enak, orang luar gak bisa lihat kita. Tapi tirai dari tirai itu Tuhan ngintip-ngintip. Dia menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, bukankah Wahyu 3? Ayat 20 ya kalau gak salah. Lihatlah ia mengetuk di depan pintu. Jika ada orang mendengarkan suaranya dan membiarkan dia masuk, dia akan masuk. Gak hanya masuk, dia akan makan bersama dengan orang-orang itu. Oh haleluya. Tuhan itu begitu excited seeing you. Melihat Anda itu dia begitu bergairah. Wow. Kalau cara paradigma kita berubah, gak susah loh berdoa. Sungguhan. Kita itu susah berdoa lama-lama dengan orang yang kita kira dia benci kita. Misalkan kalau ada teman Anda ngomong sesuatu tentang Anda di balik Anda. Saya pernah ngalami itu di pesta pernikahan. Saya tahu, jadi hati-hati loh, berita burung itu kemana-mana. Berita kita itu apa yang kita katakan di tempat gelap itu akan dibawa burung ke telingamu. Karena itu kalau kita nggak mau orang lain tahu ya jangan bicara begitu. Saya pernah duduk sama-sama dengan orang dan saya tahu di samping saya itu orang ngomong apa tentang saya. Sebab ada orang melaporkan dan bukan yang adu domba. Saya tahu orang yang dapat dipercaya dan bicara demikian. Aduh, terus terang. Itu pesta 2 jam terasa seperti 24 jam. Saya mencoba berbuat baik tapi saya nggak tahan dengan dia bisa pura-pura gitu. Padahal saya tahu lu ngomong apa tentang aku. Hati sih nggak apa-apa, cuman nggak enak makan bersama dengan orang-orang yang kita tahu. Orang itu nggak suka sama kita. Itu terasa lama. Tapi kalau kita paradigmanya berubah, Tuhan tuh suka sama aku. Makan sama Tuhan tuh bisa lama. Doa lama nggak terasa. Datang ke pertemuan-pertemuan, janganlah dirimu membiasakan diri untuk menjauhi pertemuan ibadah. Datang ke pertemuan ibadah itu sudah ditunggu-tunggu seminggu. Kapan aku bisa berada di rumah Tuhan lagi seperti Daud katakan. Aku berlari di depan seluruh umat, lari lebih kencang, maju terlebih dulu. Wow, kenapa? Karena kita makan dengan orang yang suka sama kita. Apalagi kalau kita suka sama dia, sama-sama suka. Cepat sekali berlalu 2 jam kayak 2 menit saja. Amin. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita. Lalu ayat 10, kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Kembali ke ayat 8. Sekarang saya jelaskan cara Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus mengerti ya, cara Tuhan berbicara itu unik. Saya coba koreksi cara pandang yang salah. Mitos-mitos yang menghalangi Anda untuk sungguhan dengar suara Tuhan. Dan kalau dengar suara Tuhan, Anda tahu itu suaranya. Dengarlah kekasihku. Berhenti. Dengarlah kekasihku. Lalu setelah itu ada baca ayat berikutnya. Ayat 8 penyelesaian. Tidak ada pesan. Dengarlah kekasihku. Lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung. Yang dia dengarkan adalah hentakan kakinya. Atau loncatan-loncatannya. Dia meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kalau Anda tinggal di apartemen. Di atas sana. Kadang-kadang kedengaran. Kalau memang konstruksinya kurang. Saya pernah tinggal di sebuah hotel, di atasnya itu ternyata tempat breakfast. Waduh ampun deh, pada waktu itu lagi tutup tahun. Ramenya jam 1. Nggak bisa tidur. Mau tengking ragu ini setan atau orang. Lain cerita kalau di atas itu ruangan kosong nggak ada orangnya. Nah mungkin kita perlu berdoa. Waduh, kerasa dia melompat-lompat itu dengar hentakan kaki. Dengar ya, Alkitab mengatakan di sini dengarlah kekasihku. Hentakan kakinya pun melodi. Kalau Anda dengarkan hentakan kaki gitu, seperti anjing saya pada waktu dengar suara bel mobil tin, gerbang belum dibuka, dia suara, wah, dia kedengaran seperti musik itu bagi si Dogi. Anak saya mendengarkan langkah kaki saya. Kalau mereka bersalah ya mereka akan bersembunyi. Tapi kalau mereka dalam hubungan kasih, hati mereka beres dengan papanya. Hentakan kaki saya itu seperti lagu. Mereka berlari ke situ. Tidak semua suara Tuhan itu mengandung pesan. Pernah enggak Anda? Saya enggak tahu apakah hanya beberapa orang, karena kami tidak istimewa. Saya percaya apa yang kami alami itu jemaat, itu pengalaman jemaat. Makanya kami ini disebut imam.
Saya dari waktu-waktu, tidak setiap malam sih, Tuhan itu tertib. Waktu tidur ya tidur. Tapi ada malam-malam tertentu, tiba-tiba pukul 2, tek, melek mata. Gak ada suara, gak ada apa-apa. Seperti saya dibangunkan dan damai sejahtera. Bukannya ditindih sama setan, gak bisa goyang sebut nama Yesus susah. Bukannya ada maling masuk, bukan. Tapi kadang-kadang saya bangun gitu aja. Saya di dalam hati itu punya perasaan GR, gede rasa begini. Tuhan kangen ya sama aku. Punya hubungan yang manis dengan Tuhan Yesus. Hormat sih hormat, tapi jangan selalu terlalu serius. Kadang-kadang saya dibangunkan pukul 2. Tek, melek mata, buka mata begini. Saya cuma berkata, I love you Jesus. Terus tidurnya lebih nyenyak. Ternyata tidur itu bukan berapa jam, tapi kedalaman. Perlu sih tidur tetap berapa jam sehari, ada minimalnya. Tapi kalau tidurnya gak nyenyak juga percuma. Setiap kali saya dibangunkan gitu, berapa waktu sekali, saya cuma berkata, I love you Jesus, wong saya ngantuk tapi tiba-tiba segar. Segar saya itu paling cuma 20 detik. Setelah saya berkata, I love you Jesus, dalam hati saya, sekalipun Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu apa yang saya ucapkan dalam hati. Tapi saya berkata, waduh, saya gak ngomel sama Tuhan. Gimana aku balik tidur? Kalau sesegar ini. Karena saya kalau sekali bangun, susah tidur kembali. Saya tipe orang begitu, gampang terjaga, susah tertidur. Tidak insomnia, mudah bobok sih. Tapi kalau sekali saya bangun, misalnya pukul 4:30, udah balik lagi susah. Waktu saya dibangunkan gitu, saya berkata, Tuhan kangen dia. Aku mengasihimu Tuhan. Setelah itu saya berkata pada diri sendiri, waduh gimana aku tidur, besok kerjaanku banyak. Apalagi kalau 5 kali ibadah seperti ini, pagi sampai malam. Tapi belum selesai ngomong, 20 detik, saya pulas bangun tidur, udah langsung pukul 6. Wow, Tuhan tuh gak pernah hutang sama siapa-siapa. Tuhan kalau bangunin kita, Tuhan tetap akan tanggung jawab. Pernah sekali saya dan istri pulang dari luar negeri. Zaman-zaman saya pelayanan itu loh. Saya harus keliling gereja-gereja membangun kebangunan rohani di negara-negara. Ya persepuluhan kebangunan rohaninya gereja Mawar Sharon lah. Kita lemparkan ke tubuh Kristus. Saya pulang, istri saya dan saya waktu itu anak kami masih kecil. Kangen sama anak-anak. Lihatin itu pipinya lucu-lucu itu kayak. Aduh, bangunin enggak ya, bangunin enggak. Naluri saya sebagai ayah bertanggung jawab. Jangan dibangunkan besok sekolah. Tapi satu sisi lagi, papa yang terlalu kangen. Saya bilang sama istri saya, yuk kita bangunin mereka, kita ajak ke McDonald. Bangunlah itu anak-anak saya, ada videonya. Jam berapa tuh? Jam 1 malam makan McDonald. Masih kecil-kecil. Nggak tahan saya, tak bangunin. Kadang-kadang Tuhan itu juga begitu. He loves you so much. Apalagi orang-orang yang menjauh, kan kita semakin jauh sama Tuhan. Kalau sudah jauh kan takut Tuhan marahin. Padahal enggak, Tuhan itu menunggumu. Dia adalah Bapa yang menunggu si bungsu. Ada waktunya kita dibangunkan. 20 detikan. Setelah itu kembali tidur. Itu pun dengarlah kekasihku. Waktu saya bangun tiba-tiba segar, itu juga mendengarkan suara Allah meskipun tidak dapat pesan apa-apa. Kadang-kadang suara Tuhan itu dalam bentuk intuisi. Kita ngerasa aja ada sesuatu yang gak beres. Kita tahu aja harus ke kiri, bukan ke kanan kali ini. Itu pun suara Tuhan. Loh Pastor Philip, suara Tuhan itu kan harus bentuk suara, jangan lupa loh. Karena kita terbiasa dengar suara, karena badan kita itu punya kuping. Tapi manusia roh kita gak punya telinga. Manusia roh kita itu semuanya telinga. Paham maksud saya? Semuanya mata. Mendengar suara Tuhan itu tidak seperti Anda mendengar suara saya. Halo. Gak selalu begitu. Tak harus audible pula. Mendengar suara Tuhan itu bicara tentang sebuah pengalaman dengan Tuhan. Gak tentu bentuknya sebuah pesan. Ini yang saya sebut bunyi suaranya. Anda harus belajar peka. Kadang-kadang Tuhan memberikan hentakan. Setelah kita mengucapkan sesuatu ya mungkin kita candaan. Atau kita ngomong sesuatu yang agak keras. Atau sesuatu yang kita tahu dalam hati kecil kita itu salah. Lalu hati kita gak enak.
Pernah nggak ngerasa begitu? Hati kita nggak enak sepanjang hari, rasanya itu kayak ada yang ngejar-ngejar gitu. Kita kira hantu padahal Tuhan yang mengejar kita. Itu juga bentuk suara Tuhan, itu namanya bunyi suaranya. Kadang-kadang nggak enak aja di hati kita setelah kita melakukan sesuatu. Kayaknya itu juga suara Tuhan, meskipun tidak ada pesan. Meskipun Anda tidak mendengar suara apa-apa. Karena telinga kita biasa dengar suara dari mulut orang. Tapi ingat loh ya, manusia roh kita itu tidak ada kuping tangan seperti manusia jasmani kita. Tapi adalah sebuah kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, bunyi suaranya kadang-kadang bukan suara. Tidak ada message di dalamnya. Bunyi suara itu kadang-kadang berupa sebuah nurani yang berbicara dalam hatimu. Sebuah intuisi, tiba-tiba ada ide baru. Loh, begitu. Atau mendadak ingat sesuatu yang sudah lama sekali. Muncul aja orang itu harus Anda telepon hari ini. Gak ada suara. Gak ada yang membisikkan apa-apa. Anakku. Gak ada. Tapi Tuhan sedang berbicara. Karena itu jangan cepet-cepet tepis mentah-mentah. Kalau itu bukan bentuknya suara, tapi bunyi-bunyian saja. Dengarlah kekasihku. Lalu bla 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 bawah, turun di bawah. Tidak ada message apa-apa. Cuman hentakan kaki. Cuman derapan langkah. Belajar untuk peka. Ada waktunya Tuhan suruh saya berdoa padahal itu bukan lagi jam doa saya. Waktu saya sedang di kantor misalnya, tiba-tiba ada perasaan gimana. Saya tunggu sebentar, jangan doa 5 jam. Kalau di kantor bekerja, saya ambil 5 menitan, saya berkata tunggu sebentar, saya doa berbahasa roh. Sampai plong, ternyata saya baru tahu, lalu saya dapat kabar. Atau dapat sebuah permasalahan yang harus saya hadapi. 5 menit sebelum tadi itu pas waktunya Tuhan mempersiapkan saya untuk menghadapi dengan solusi. Luar biasa loh. Kadang-kadang ada sebuah nudge, kalau bahasa Inggrisnya, ada sebuah dorongan. Ada sebuah dorongan. Saya ingin Anda untuk mengerti, tipe-tipe suara Allah itu gak tentu semuanya bentuknya suara. Dorongan nurani, intuisi, ide baru, templakan dari Roh Kudus seperti ditampar dengan lembut. Seperti ada tamparan yang lembut. Kamu gak boleh ngomong gitu. Kamu gak boleh begitu. Belajar tangkap sinyal Tuhan. Saya punya satu janji sama Tuhan. Aku mau melatih kepekaanku hingga hembusanmu pun aku tahu. Kalau Tuhan mulai menghembus, maksudnya ini kiasan ya. Tuhan gak perlu buka mulut bicara sesuatu. Tuhan berhembus aja saya tahu bahwa yes Lord. Ya Tuhan, aku siap melakukan kehendak-Mu. Amin Bapak Ibu. Suami istri yang kompak, suara kadang-kadang gak perlu buka mulut. Tatapan mata aja sudah langsung tahu. Wah, istriku gak berkenan nih. Wah, saya rasa saya mulai keterlaluan ini. Atau kebalikan, suaminya kasih sinyal. Hati-hati, oke, dia tarik kata-kata. Belajar untuk tangkap seluruh keberadaan Allah. Sebab tahun depan, orang yang akan berjalan dengan iman harus mendengar suaranya. Tapi gak berhenti di situ. Coba lihat ayat 10. Tadi ada bunyi suaranya kan, dengarlah kekasihku. Dengarlah kekasihku, padahal gak dengarkan apa-apa. Sekarang kita lihat pesan di balik suaranya, ayat 10. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Wow, setelah dia ketuk pintu di ayat 9, dibukakan, kekasihku mulai berbicara kepadaku. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Bangunlah manisku jelitaku, marilah. Mungkin firman pertama yang muncul adalah firman Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu ringan. Belajarlah dari aku lemah lembut dan rendah hati, aku tidak suka marah-marah. Atau bisa jadi pesan pertama yang akan muncul dari kita kerap kali kalau kita mulai jauh dari Tuhan. Pesan ke-1 itu nggak jauh dari ini. Selalu berhubungan dengan kebangkitan. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Bangunlah. Ada yang namanya bunyi suaranya. Bunyi suara. Tidak ada kosakata. Ya, ketika suara Tuhan itu berpesan kepada kita. Tetap ada hadirat Allah ketika Tuhan hanya terdengar bunyinya dalam hati kita. Responi hadirat yang sama. Ketika Anda dapat ayat,
responi hadirat sama ketika Anda tidak serak sesuatu. Ingatlah bahwa pribadi yang sama yang berbicara kepadamu ada kalimat kosakata atau tidak. Kenapa seringkali kita merasa tidak bisa dengar suara Tuhan? Ada beberapa alasan. Yang pasti salah satunya kenapa kita tidak mendengar suara Tuhan kerap kali menurut kita. Karena suara Tuhan ketika Tuhan bicara sama kita itu gak sesuai ekspektasi kita. Gak sesuai harapan kita. Makanya kita gak ngaku dengar suara Allah. Karena gak persis yang aku mau. Suara Tuhan itu bukan hanya harus begini cara datangnya. Tapi harus begitu pesannya. Aku maunya yang gitu. Makanya kalau Tuhan bicara ke beberapa orang, dia gak pernah ngaku dengar suara Tuhan. Karena Tuhan bicara sama dia sesuatu yang tidak sesuai harapannya. Alasan lain kenapa kita kerap kali merasa tidak pernah dengar suara Tuhan adalah karena kita tidak meresponi suara itu. Lama-lama jadi basi pesannya atau intuisi. Dikasih ide baru kita tidak jalankan, takut nanti orang ngomong apa, takut gagal segala. Memang tidak gegabah, merasa ada ide baru dilakukan, tetap ada proses Tuhan. Tapi ada berapa orang udah diproses berkali-kali yang gak pernah mau melangkah. Lalu nanti suatu hari Tuhan kasih aku ide, Tuhan gak akan memberimu ide baru sebelum ide lama dilaksanakan. Tuhan akan bicara suara yang baru pula sebelum suara yang dulu Anda lakukan. Mengapa kita tidak mendengar suara Tuhan atau suara Tuhan semakin hari semakin pelan bahkan sirna. Bahkan tidak terdengar lagi itu karena kita selalu tidak meresponinya. Alasan lain kenapa kita seringkali merasa tidak mendengar suara Tuhan karena pikiran kita kalut. Karena kita kacau. Karena kita panik. Ayo Tuhan bicara, kenapa Tuhan tidak bicara, kenapa Tuhan tidak bicara? Aduh dek, kalau mau Tuhan bicara, you diam. Makanya ada ayat berkata, berdiamlah dan ketahuilah bahwa aku ini adalah Allah. Bukan diam itu mulutnya, diam itu hatinya. Tenanglah jiwaku dalam naungan hadiratnya, dalam kepak sayapnya. Shh. When you are quiet, you listen to many things. Betul nggak? Lihat orang yang, ini nggak bagus ya, ini contoh yang nggak bagus ya. Orang yang telinganya berdering. Tapi waktu dia rame-rame, dia nggak terdengar. Tapi waktu nanti tidur, kepalanya sudah tertempel di ranjang atau di bantalnya. Di situ dia dengarkan nging-ngingnya lagi. Waktu Anda diam, Anda bahkan bisa dengarkan tukang tetangga kerja. Tok, 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 tok. You need to be quiet. Kita perlu diam. Makanya gereja adalah tempat ideal untuk kita dengar suara Tuhan kalau kita di kebisingan. Hari Minggu jangan sia-siakan. Saat teduh pribadi tempat kita untuk mendengarkan Tuhan lebih jernih. Tapi yang pasti suara Tuhan itu begini. Suara Tuhan itu selalu lewat suara hati. Suara hati dari firman. Paham maksud saya? Kalau kita baca Alkitab itu, kita baca 2 pasal misalnya. Nanti tidak setiap ayatnya itu berbicara secara khusus kepada kita. Tapi setiap ayat itu akan mendidik, menegur, memperlengkapi kita. Iya. Tapi ada ayat-ayat tertentu yang dulu kita katakan sebagai ayat emas. Sekarang lebih dikenal sebagai rema. Atau firman yang melompat. Suara hati kita itu nggak bisa ditipu. Waktu kita baca dengan hati haus dan lapar untuk belajar. Ketika kita baca dengan jiwa yang terbuka, waktu kita membaca ayat-ayat itu, akan ada ayat-ayat yang melompat. Itu suara Roh Kudus dan suara hatimu. Itu bergabung menjadi satu, mencipta ayat itu dalam jiwamu. Padahal ayat itu sudah tertulis di sini, di Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi itu tercipta seolah-olah baru pertama kali Allah mengucapkannya. Boom, selalu lewat suara hati dari firman yang kau baca. Selalu tepat deh, gak mungkin bisa lolos kalau yang satu ini. Haleluya, terima kasih kami diperlengkapi. Sekarang kami tahu kami pulang sudah lebih peka dari tadi. Sekalipun masih banyak pengalaman di depan yang akan kami lalui. Kami percaya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus-Mu sendiri akan menuntun kami setiap langkah kami. Tuhan yang memimpin. Thank you Tuhan untuk jemaat yang mudah diajarkan. Terima kasih untuk jemaat yang mengasihi-Mu. Thank you Tuhan sudah datang setiap ibadah kami selalu penuh dengan hadirat Allah. Tuhan datang melompat-lompat dan meloncat-loncat.
terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu bagi kami semuanya. Sekarang ya Tuhan, berkati sekali lagi di ujung ibadah waktu kami sebelum pulang. Berkat-Mu melimpah atas jemaat-Mu dari kasih-Nya yang termulia. Dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai gereja ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya setiap jemaat dan kehidupannya. Pulanglah membawa berkat, membawa damai sejahtera. Yang percaya menerima katakan amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Love you, silakan duduk.